Peperangan Israel dan Palestina kembali membuat dunia mengelus dada, terlebih ketika para warga Palestina yang sedang kelaparan dan mengantri bantuan ditembaki oleh tentara Israel. Simak kisah selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Tentara Zionis Israel menembaki warga jalur Gaza yang sedang menyambut bantuan makanan. Setidaknya 112 orang tewas akibat peristiwa berdarah itu dan dunia pun mengecam tindakan Israel. Dilansir dari BBC Jumat 1 Maret 2024, insiden penembakan terjadi pada hari Kamis pada tanggal 29 Februari, sesaat setelah pukul 4 waktu setempat. Tak jauh dari pos pemeriksaan militer Israel di Jalan Rashid yang membentang di sepanjang pantai Mediterania. Sumber-sumber Palestina menyebutkan lokasi penembakan berada di Bundaran Nabulsi di tepi barat daya kota Gaza. Insiden bermula ketika iring-iringan kendaraan yang mencakup 18 hingga 30 truk bantuan sepanjang beberapa ratus meter melewati pos pemeriksaan militer Israel menuju arah utara. Tak lama kemudian, ketika truk terakhir hanya berjarak sekitar 70 meter sebelah utara pos pemeriksaan, kerumunan warga Palestina yang sebagian besar berkemah di dekat lokasi menunggu kedatangan bantuan berjalan menghampiri konvoi tersebut. Juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF, Letnan Kolonel Peter Lerner, mengatakan beberapa warga sipil mendekati pos pemeriksaan dan mengabaikan tembakan peringatan yang dilepaskan tentara di sana. Letkol Lerner mengatakan pasukan khawatir bahwa beberapa warga sipil dapat menimbulkan ancaman sehingga sejumlah tentara mulai menembak warga yang mendekat. Letkol Lerner menyebutnya sebagai respon terbatas. Tapi hal tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan sejumlah warga Palestina yang mengatakan bahwa tentara Israel tidak melepaskan tembakan peringatan dan langsung menembaki warga. Sumber-sumber BBC dari Palestina mengatakan para warga berada sekitar 70 meter dari pos itu saat kerumunan massa menghampiri truk dan tembakan senapan mesin dilepaskan dari pos pemeriksaan dan kepanikan pun terjadi. Truk-truk tersebut beberapa di antaranya ditumpangi oleh banyak orang dan mencoba untuk bergerak maju, serta saksi-saksi Palestina mengatakan banyak korban yang ditabrak oleh truk tersebut. Dunia kembali mengecam tindakan tentara Israel terhadap warga Gaza Palestina. Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Riyad Mansour meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk pembunuhan tersebut. Pembantaian keterlaluan ini merupakan bukti atas fakta bahwa selama Dewan Keamanan dilumpuhkan dan diveto, maka hal ini akan mengorbankan nyawa rakyat Palestina, kata Riyad Mansour kepada wartawan dilansir oleh Al Arabiya. Sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara, Amerika Serikat sebagai sekutu terbesar Israel memiliki hak veto yang telah digunakan sebanyak 3 kali sejauh ini untuk melarang badan tersebut menyerukan gencatan senjata segera di wilayah Palestina. Mansour meminta agar Dewan Keamanan harus mengeluarkan produk yang mengutuk pembunuhan ini dan mengejar mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian ini. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephanie Dujarric, mengatakan Guterres mengutuk insiden tersebut. Warga sipil yang putus asa di Gaza membutuhkan bantuan segera, termasuk mereka yang berada di wilayah utara yang terkepung. Di sana, PBB belum dapat memberikan bantuan selama lebih dari 1 minggu, ucap Stephanie. Dilansir BBC, seraya menambahkan bahwa Guterres mengulangi seruannya untuk pertolongan kemanusiaan segera, gencatan senjata dan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengutuk keras dan menyampaikan kemarahan mendalam atas pembunuhan ratusan warga Palestina selama pengiriman bantuan di jalur Gaza Utara tersebut. Kemarahan mendalam atas gambar-gambar yang datang dari Gaza di mana warga sipil menjadi sasaran tentara Israel, tulis Macron di platform media sosial X seperti dikutip dari kantor berita AFP. Saya menyampaikan kecaman paling keras atas penembakan ini dan menyerukan kebenaran, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum internasional, imbuh Macron.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga sipil yang mencoba mengakses makanan tersebut tidak dapat dibenarkan. Peristiwa tragis ini terjadi ketika jumlah warga sipil Palestina yang semakin meningkat dan tak tertahankan menderita kelaparan dan penyakit. Imbu Kementerian Seraya mengatakan bahwa Israel harus mematuhi hukum internasional dan melindungi pengiriman bantuan kepada warga sipil. Dari negara Amerika Latin, Presiden Kolombia Gustavo Petro menangguhkan pembelian senjata buatan Israel setelah ada peristiwa berdarah yang menewaskan 112 orang di jalur Gaza tersebut. Gustavo Petro menilai Israel sudah melakukan genosida. Meminta makanan, lebih dari 100 warga Palestina dibunuh oleh Netanyahu. Ini disebut sebagai genosida dan mengingatkan pada Holocaust, ucap Petro dalam pernyataan via media sosial X, dilansir X. Dunia harus memblokir Netanyahu. Kolombia menangguhkan semua pembelian senjata dari Israel, tegasnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengatakan peristiwa berdarah itu bisa membatalkan gencatan senjata yang diharapkan dilakukan pada Senin pekan depan, di mana gencatan senjata tersebut diharapkan terjadi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Namun Biden berkomentar kurang jelas mengenai peristiwa penembakan yang menewaskan 112 orang tersebut. Kami sedang memeriksanya sekarang. Ada dua versi yang bersaing mengenai apa yang terjadi dan saya belum punya jawaban atas hal tersebut, kata Biden sambil menuju helikopternya di Gedung Putih, dilansir oleh AP Jumat pada tanggal 1 Maret 2024. Terlebih dari itu, bahwa umat Islam sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan, sehingga untuk konflik ini dunia semakin menekan Israel untuk segera melakukan gencatan senjata. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk pembunuhan lebih dari 100 orang di Gaza yang ditembaki saat berebut bantuan makanan. Dewan Keamanan harus mengatakan cukup sudah, ucap Mansour pada wartawan seperti dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 1 Maret 2024. Komentar Mansour ini disampaikan setelah pasukan Israel menembaki warga Palestina yang mencoba mendapatkan bantuan pada hari Kamis 29 Februari pagi waktu setempat, di mana menurut Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut, kekacauan tersebut menewaskan sekitar 112 orang dan melukai sekitar 760 orang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Sukri mengatakan di Kairo berharap perundingan gencatan senjata di Gaza dapat tercapai di awal bulan Ramadan. Negosiasi ini berlangsung di Paris, Prancis sejak pekan lalu. Perundingan kali ini tampaknya yang paling serius untuk mendorong jeda pertempuran di pemukiman Israel. Para pihak terkait juga mencoba mengamankan pembebasan sandera Israel dan warga negara asing yang ditawan Hamas dalam serangan mendadak 7 Oktober lalu. Kami dapat katakan bahwa kami mencapai titik kesepakaman. Kami akan masih mengerahkan semua upaya dengan saudara kami di Qatar, Amerika Serikat, dan lainnya yang dekat dengan negosiasi. Dan kami berharap dapat mencapai penghentian permusuhan dan pertukaran sandera, kata Sukri di forum diplomasi Antalya di Turki seperti dikutip Arab News Jumat 1 Maret 2024. Semua orang mengakui kami memiliki batasan waktu untuk berhasil sebelum Ramadan dimulai. Tambahnya, kantor berita Reuters mengutip seorang sumber yang mengetahui proses negosiasi itu mengatakan bahwa gencatan senjata diusulkan digelar pada tanggal 10 dan 11 Maret. Selama gencatan senjata, semua operasi militer dihentikan selama 40 hari dan Israel dan Hamas juga menukar satu sandera dengan 10 tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Kami akan terus berupaya keras dalam bekerja sama dengan PBB, dengan mitra-mitra kami untuk meringankan penderitaan rakyat Gaza dan meningkatkan bantuan. Ini tidak bisa terjadi tanpa penghentian pertempuran, kata Sukri. Dalam kegiatan yang sama, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki mengatakan Israel tidak akan mengumumkan gencatan senjata kecuali terdapat tekanan internasional yang diterapkan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bila kami tidak dapat meraih gencatan senjata dalam 2 atau 3 pekan, jelas kita akan melihat serangan lainnya ke Rafah dan berlanjut genosida, kata Al-Malki. Juru bicara sayap bersenjata Hamas Brigadier Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan 7 sandera yang ditawan di Gaza tewas dalam pengeboman Israel dan belum diketahui kapan para sandera itu tewas. Dalam pernyataannya di aplikasi kirim pesan Telegram, Abu Ubaidah juga mengatakan bahwa Brigadier Al-Qassam mengkonfirmasi jumlah sandera yang tewas dalam operasi militer Israel di Gaza tembus 70 orang lebih.
Itu dia guys, informasi tentang insiden penembakan warga Gaza yang sedang mengantri bantuan yang terjadi di tepi barat jalur Gaza. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita semakin semangat untuk share info-info lain yang gak kalah bermanfaat. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol merahnya biar kalian gak ketinggalan info-info lain yang gak kalah bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.